Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang berdampak positif bagi lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan, agar kita dikuatkan dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian kita dengan tidak membeda-bedakan dengan tulus hati. Seperti apa yang telah dilakukan Tuhan kepada kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyian syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah Dia di badai kencang. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Saat ini kami akan memulai ibadah. Tuntunlah dan murnikanlah hati kami ya Tuhan, agar kami layak beribadah kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 29. Kita akan membacakannya secara berbalasan. Kebesaran Allah dalam badai, terambil dari Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon.
Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundurinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memberlakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Markus 1 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34 yang menyatakan kepada kita begini. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Tuhan. Maranatha. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, di dalam rumah ibadah, Yesus telah banyak berbicara dan bertindak dengan cara yang begitu menakjubkan, begitu luar biasa. Pelayanan di rumah ibadah itu berakhir dan Yesus pergi ke rumah Petrus bersama dengan teman-temannya. Nah, menurut kebiasaan orang Yahudi, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mungkin Yesus sudah meminta kesempatan untuk beristirahat setelah mengalami banyak dan menjalani hal dalam pelayanan di rumah ibadah itu. Namun, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi kuasanya dibutuhkan dan ia tetap memberikan diri kepada orang lain. Ini yang begitu luar biasa gitu. Dia tanpa lelah. Cerita yang pertama, saudara-saudara, mujizat Yesus itu bercerita tentang Yesus. Kalau pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara, sesuai dengan tema GPIB.
Jadi Yesus mengadakan mujizat, dia tidak butuh penonton untuk menyatakan kuasanya, beda dengan orang-orang sekarang gitu. Dia siap untuk mengadakan penyembuhan dalam sebuah lingkungan yang amat terbatas, sama seperti ia melakukannya di kalangan orang banyak di rumah ibadah. Dia tidak membedakan. Ia tidak pernah terlalu lelah untuk memberi pertolongan itu, saudara-saudara. Itu hebatnya Tuhan kita gitu. Kebutuhan orang lain lebih utama daripada keinginannya untuk beristirahat. Padahal dari awal dia katakan mungkin dia mau beristirahat. Tapi ceritanya lain selanjutnya. Itulah Yesus, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus di tengah hidup yang ada. Ketika dia mau pergi ke rumah muridnya, saudara-saudara, dia bertemu dengan mertua Petrus sedang terbaring karena sakit demam gitu, demam yang membara dalam istilah tulisan zaman pada waktu itu, saudara-saudara yang kasih. Dikatakan ketika dia masuk ke rumah itu, terus mereka memberitahukan keadaannya kepada Yesus, dia pergi ke tempat perempuan itu, dia memegang tangannya, dia membangunkannya. Itu keunikan Yesus, saudara-saudara yang kasih. Yesus mempunyai sikap yang begitu luar biasa. Dia tidak pakai yang namanya jampi-jampi. Pada zaman dahulu kala, zaman Yesus pada waktu itu, ketika orang sakit demam yang membara itu, pasti pakai jampi-jampi. Bagi Yesus, dia hanya menjamah tangannya dan kemudian mengatakan dia bangun, dia bangun. Itu yang dikatakan Yesus, saudara-saudara. Bagi Yesus, mujizat bukanlah sarana untuk meningkatkan harga diri. Itu yang kita pelajari. Yang pertama, menolong bukanlah suatu kewajiban yang sulit dan tidak menyenangkan. Ia memberi pertolongan dengan sendirinya karena ia benar-benar tertarik kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Itu pelajaran yang pertama, saudara-saudara yang kasih. Pelajaran yang kedua, dalam cerita ini dikatakan mujizat bercerita tentang murid-murid. Tadi saya katakan yang pertama mujizat yang terjadi itu bercerita tentang Yesus, sekarang cerita tentang murid-murid. Kenapa? Karena murid-murid tidak mengenal Yesus, tetapi mereka sudah mulai membawa semua kesulitan kepada Yesus. Dia belum tahu tentang Yesus begitu banyak. Ketika ibu mertua Petrus sakit, saudara-saudara, dia menyampaikannya. Rumah yang sederhana itu tentu pasti repot. Jadi wajar kalau murid-murid mengatakan, ya inilah keadaannya yang ada di tengah hidup. Apa yang mau digambarkan, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah sumber pertolongan kita. Bawalah kesulitan-kesulitan hidup kita kepada Dia di dalam doa. Jadi harus kita membawa kesulitan itu. Dalam kesulitan kita saat sekarang ini, Tuhan, dalam kondisi begini, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan akan menolong kita, cepat atau lambat. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita belajar dari murid-murid, menyerahkan kepada Sang Penolong itu Yesus Kristus. Catatan yang ketiga, saudara-saudara, dalam cerita Alkitab ini yang dikatakan dengan tema melayani dengan kuasa Allah sesuai dengan apa yang digumuli oleh GPIB, saudara-saudara, mujizat itu bercerita tentang mertua Petrus. Sesudah ia disembuhkan, saudara-saudara, dia lakukan apa? Dia melayani. Dia mempergunakan kesehatannya yang sudah pulih untuk memperbaharui pelayanannya di tengah-tengah hidup yang ada. Itu hebatnya mertua Simon, saudara-saudara. Motonya harusnya terjadi begitu.
Saya diselamatkan, karena itu saya harus melayani. Belajar dari apa yang dikatakan dan diperbuat oleh mertua daripada Simon, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian cerita selanjutnya di dalam bacaan kita di ayat 32 sampai dengan 34 ada sisi cerita lain, saudara-saudara. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Yesus yang terjadi di Kapernaum itu tidak bisa disembunyikan. Kemunculan dengan sebuah kuasa yang begitu hebat tidak dapat disimpan sebagai sebuah kerahasiaan. Orang pasti dengar siapa itu Yesus, saudara-saudara. Baik mereka sudah mendengarnya di rumah ibadah, baik di rumah mertuanya Simon, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Pasti pada waktu itu rumahnya Simon Petrus penuh sesak dengan orang banyak yang mencari sentuhan penyembuhan. Mereka menunggu, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Jadi 3 kali kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang. Pertama dia menyembuhkan di rumah ibadat, kedua dia menyembuhkan saudara-saudara di rumah teman-temannya, murid-muridnya itu. Dan sekarang dia harus menyembuhkan di jalan. Itu yang saya katakan 3 kali mujizat itu berlaku. Yesus menyadari desakan setiap orang, saudara-saudara. Pasti berduyun-duyun datang. Prinsip Yesus adalah orang harus disembuhkan supaya dia menjadi baik di tengah-tengah hidup yang ada. Persoalannya, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apakah orang yang sudah sembuh itu sama seperti mertuanya Simon Petrus? Itu masalah. Jadi masalah itu yang harus kita renungkan, kita gumuli sebagai orang Kristen, saudara-saudara, sebagai jemaat Nazaret. Kita bisa mengatakan, kan saya mau mengikuti Yesus, oke, enggak masalah gitu. Tapi kalau ketika mengikuti Yesus karena menginginkan sesuatu dari Yesus, bukan karena mengasihi Dia, itu masalah. Ini yang banyak terjadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi banyak orang, saya percaya jemaat tidak seperti itu. Agama itu adalah urusan krisis gitu. Jadi kalau mereka yang namanya sudah mulai hiruk pikuk, sudah tidak jelas tentang masa depannya, sudah banyak masalah-masalah yang dia dihadapi dan sebagainya, saudara-saudara yang kasih, baru dia ingat Tuhan. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kenapa, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita harus datang kepada Yesus karena hanya Dia yang dapat memberikan kepada kita hal-hal yang kita butuhkan dalam situasi dan kondisi apapun. Tetapi jika kedatangan kita kepadanya dan semua pemberian Yesus tidak membuahkan tanggapan kasih dan kebaikan dalam diri kita, maka sesungguhnya ada yang salah dalam hidup kita. Itu yang saya katakan, saudara-saudara, dalam cerita sebelumnya gitu. Mertua Simon Petrus sembuh, ada tindakan untuk menyatakan bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Jadi apa yang mau dikatakan, saudara-saudara? Allah dalam Tuhan Yesus Kristus bukanlah oknum yang dimanfaatkan kala kemalangan terjadi dalam hidup kita gitu. Dia adalah oknum, adalah Tuhan yang harus kita kasih, dan ingat selalu bahwa dalam hidup kita Dia selalu memimpin hidup kita dalam situasi dan kondisi apapun. Maupun dalam kondisi COVID-19 ini, saudara-saudara, kita yakin dan percaya Tuhan beserta dengan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Itu yang harus terjadi.
Sehingga kita bisa mengaminkan apa yang dikatakan oleh GPB, melayani dengan kuasa Allah. Nyata terus bahwa Allah itu bisa diandalkan. Dia adalah Allah yang harus kita kasih. Dia adalah Allah yang selalu kita ingat setiap hari dalam kehidupan kita. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, kami diingatkan oleh Tuhan dari lewat cerita Alkitab. 3 kali Yesus menyembuhkan orang, baik di rumah ibadat, baik di rumah murid-muridnya maupun di jalan. Dan dari pengalaman itu kami diajarkan ya Bapa di surga bahwa hidup kami adalah hidup yang harus mengasihi Tuhan dalam setiap sesi hidup kami, baik dalam keadaan bergumul, baik dalam keadaan susah maupun senang, maupun dalam keadaan sakit. Kami punya Allah yang tidak hanya kami manfaatkan ketika kemalangan terjadi, tetapi Allah yang selalu kami kasih dalam situasi dan kondisi apapun. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami selalu mengingat akan Engkau ya Bapa di surga dalam sepanjang kehidupan yang ada. Ketika Engkau memberikan mujizat-Mu dalam bentuk apapun ya Bapa di surga, kami meresponnya dengan melakukan tanda-tanda keselamatan dalam kehidupan kami, baik di dalam gereja sebagai jemaat Nazaret maupun di dalam keluarga kami dan di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami di tengah-tengah hidup yang ada. Bersamalah dengan kami ya Bapa di surga dalam minggu kerja kami berjalan ini, dalam masa libur kami karena pilkada sudah sedang berproses terjadi di NKRI ini. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami dalam karya karsa kerja kami, baik di rumah maupun kami harus berkarya dan berkarsa keluar rumah. Baik ketika anak-anak kami harus bersekolah di rumah, kuliah di rumah, kami tahu Tuhan selalu bersama dengan mereka, sama dengan Tuhan bersama dengan kami dalam situasi dan kondisi apapun. Kami percaya ya Bapa di surga, Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Ketika kami harus sakit,
Karena kondisi kami yang lemah, kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Jauhkan kami dari COVID-19 ya Bapa di surga, dan penyakit-penyakit lainnya. Bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan berkati kami ketika kami harus menjalankan tugas kami dalam situasi dan kondisi apapun. Kami harus kehilangan pekerjaan, kami kehilangan pendapatan ya Bapa di surga, bersamalah dengan kami. Tuhan yang punya dunia ini akan selalu menolong kami. Kami percaya itu ya Bapa di surga, sama seperti apa yang Engkau katakan dan nyatakan kepada murid-murid pada 2000 tahun yang lalu. Kami mau membawa kesulitan-kesulitan kami kepada Engkau, karena Engkau adalah penolong kami. Bersamalah dengan kami sebagai gereja-Mu ya Bapa di surga, sebagai GPIB dan sebagai penduduk dunia ini dalam situasi kondisi pandemi COVID. Bersamalah dengan kami sebagai jemaat GPIB Nasaret ya Tuhan Yesus Kristus. Tolong dan sertai kami. Tolong dan sertai kami sebagai warga gereja, tolong dan sertai kami sebagai presbiter, tolong dan sertai akan pelayan firman dan sakramen yang Tuhan tempatkan di sini. Walaupun kami harus beribadah secara live streaming ataupun rekaman, kami tahu Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kami, dan memampukan kami sebagai jemaat Nasaret untuk menjadi saksi-saksi-Mu, baik dalam ruang lingkup kehidupan kami sebagai jemaat Nasaret. Bersamalah dengan unit misioner yang ada, bersamalah dengan tim kerja yang ada, maupun tim kerja yang berjuang sampai saat sekarang ini untuk Inforkom, maupun tim Pelkes ya Bapa di surga. Bersamalah dengan semua orang Kristen ya Tuhan Yesus Kristus, tolong dan sertai kami. Besertalah dengan minggu kerja kami yang ada. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dengar dan sempurnakanlah segala permohonan kami, ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, karena kami hanya perlaskan di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan, pujilah nama
mampu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Ucap syukur kepadanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah ungkapan syukur kami ini. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan kasih. Amin. Mau Tuhan dipersilakan duduk. Warta Ibadah Keluarga 9 Desember 2020. Ibadah Pelkat PKP Gabungan. Ibadah Pelkat PKP Gabungan akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Desember 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Power of Mother yang dibawakan oleh penantua Cindy Polii Palar. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Mohon partisipasi anggota Pelkat PKP dalam ibadah dimaksud. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Pada Masa Tua Pun Mereka Masih Berbuah yang dibawakan oleh Pendeta Rufus Alexander Wane. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi YouTube. Mohon partisipasi anggota Pelkat PKLU dalam ibadah dimaksud. Christmas on the Road. Program Majelis Jemaat Bidang Germasa berbagi kasih dalam kegiatan Christmas on the Road akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember dan Sabtu 19 Desember 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan berkeliling membagi-bagikan makanan, pakaian, serta masker bagi mereka yang membutuhkan di sekitar area pelayanan GPIB Jemaat Nazaret. Kepada warga jemaat yang telah berpartisipasi dengan menyumbangkan makanan serta pakaian, kami menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan di Ulu Segara Luxury Suites and Villas, Nusa Dua Bali bagi Joseph Morris dan Faye Benaiwan Sektor 1 pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di GPIB Jemaat Nazaret bagi Diaken Martin Lucas Besi Sektor 8 dan Shirley Sarcepat Sektor 5 pada Sabtu 19 Desember 2020 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan paling lambat 3 hari sebelum dilangsungkannya pemberkatan perkawinan pasangan tersebut, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan atau melayani penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan. Warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan setiap hari Sabtu di minggu kedua dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya sesuai permintaan yang masuk.
Permintaan penyemprotan dapat dilakukan mulai masing-masing korsek atau seksek paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahan pandangan. Khusus untuk penyemprotan di bulan Desember akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020. Pelayan firman pada ibadah keluarga malam hari ini adalah Bapak Pendeta Agustian Manalu. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Jemaat Yudea. Kepada pelayan firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Silakan berdiri. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 115 bait 1 dan 2. Bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.